Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Saskia Alifah dengan NIM 2411531002. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga menemukan apa proyek yang telah saya buat pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi yang dimana itu adalah Hospital Management System atau HMS. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mendukung kegiatan administrasi rumah sakit dengan pendekatan berbasis objek dan penerapan berbagai desain penelitian yang profesional. Yang mana latar belakang saya memilih untuk membuat aplikasi ini adalah rumah sakit memiliki alur administrasi yang sangat kompleks, mulai dari pendaftaran pasien, pendaftaran dokter, pengaturan antrian, pencatatan kunjungan, hingga pembuatan tagihan. Proses manual seringkali menimbulkan masalah seperti data tidak konsisten dan pelayanan yang lumayan lambat. Selanjutnya, untuk tujuan aplikasinya, ada beberapa yang mana aplikasi ini adalah menyediakan sistem administrasi rumah sakit yang terstruktur dengan memisahkan tanggung jawab yang jelas, mudah dipelihara berkat arsitektur yang modular. Selanjutnya, fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan rumah sakit dan scalable, siap dikembangkan untuk kegiatan lebih lanjut jika diperlukan. Selanjutnya, ada beberapa fitur utama yang ada di sini, yang mana ada manajemen pasien di sini untuk pendaftaran, pengubahan, penghapusan, serta penampilan daftar pasien. Yang kedua, di sini ada manajemen dokter, yang dimana di sini untuk pendataan identitas dan spesialisasi dari dokternya itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah pengaturan antrian, yang mana pasien mengambil nomor antrian, dikaitkan dengan dokter, dan status antrian akan dikelola nantinya. Selanjutnya, ada visit management, yang mana di sini akan terjadi pencatatan keluhan pasien, tanggal kunjungan, dan menjadi pusat integrasi data. Selanjutnya, di sini ada billing, yang mana di sini menghasilkan tagihan berdasarkan kunjungan dan menyimpan biaya dan status pembayarannya sendiri. Selanjutnya di sini ada rekam medis, yang mana rekam medis ini nanti akan menyimpan diagnosis serta apa yang akan data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi, nah dalam project ini saya memiliki beberapa package yang mana kita tutup dulu di sini untuk mengetahui berapa package yang digunakan. Ada yang pertama itu config, core, DAO implementasi, DAO, factory, model, table, UI, dan util. Yang pertama itu adalah package model, yang mana package model berisi representasi data inti dalam sistem, seperti pasien, dokter, Q&3, visit, medical record, bill, dan medicine. Kelas-kelas ini merepresentasikan objek dunia nyata rumah sakit dan menyimpan atribut serta perilaku yang relevan. Di package ini diterapkan konsep inheritance, misalnya pasien dan dokter mewarisi person, encapsulation, dan polymorphism. Selanjutnya ada package DAO dan juga DAO implementasi, yang mana package DAO berisi interface DAO yang mendefinisikan operasi CRUD dan kontrak akses ke database. Implementasinya berada di package DAO implementasi yang berisi kelas repository seperti pasien repo. Nah, di sini bisa kita lihat seperti pasien repo, dokter repo, Q repo, dan visit repo. Pemisahan ini menerapkan DAO pattern, sehingga logika database dapat terpisah dari logika bisnis dan mudah untuk dipelihara ke depannya jika ada pengembangan. Selanjutnya adalah package UI. Di sini. Nah, di sini ada beberapa UI yang saya gunakan, yang mana berisi seluruh tampilan antarmuka pengguna berbasis Java Swing, seperti main frame, patient frame, doctor frame, queue frame, visit frame, bill frame, dan medical record frame. Nah, package ini menangani interaksi pengguna melalui tombol, form, table, dan combo box, serta memanggil DAO untuk melakukan operasi data. Di sini diterapkan template method melalui base cert frame yang di sini. Nah, yang mana nanti supaya desain yang saya gunakan itu konsisten. Jadi dia mengacu pada kelas base cert frame. Selanjutnya di sini ada package table, yang mana package table ini berisi kelas-kelas turunan abstrak table model seperti tabel pasien, tabel dokter, dan lain sebagainya. Nah, package ini bertanggung jawab menghubungkan data model ke JTable
agar data dapat ditampilkan secara terstruktur, dinamis di dalam GUI nantinya. Selanjutnya ada Package Factory di sini, yang mana Package Factory berisi repository factory yang bertugas menyediakan instance repository atau DAO dengan factory pattern. Pembuatan objek repository dipusatkan dan UI tidak bergantung langsung pada kelas implementasi tertentu. Selanjutnya ada Package Config. Nah, yang di atas, yang mana terdapat dua kelas, yang mana database Java dan test koneksi Java. Selanjutnya, package config ini berisi konfigurasi aplikasi, terutama database Java yang menggunakan singleton pattern. Kelas ini memastikan koneksi database hanya dibuat satu kali dan digunakan bersama oleh seluruh repositori. Selanjutnya ada package util, yang mana package util ini berisikan kelas pendukung seperti validasi yang digunakan untuk memeriksa input. Nah, di sini digunakan untuk memeriksa input pengguna, misalnya ada data kosong, format nomor telepon, dan validasi umum lainnya. Nah, package ini membantu menjaga kualitas data dan mengurangi error pada aplikasi ini. Dan di sini juga ada package core, yang mana untuk menjalankannya diperlukan package core ini untuk menjalankan mainframe-nya. Jadi kitarannya di sini. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi ini atau mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini bekerja. Yang pertama-tama, kita menyalakan database dan memastikan koneksi berhasil. Nah, di sini saya sudah sebelumnya kita menyalakan juga SunPP-nya, yang mana di sini kita sudah menghidupkan SunPP dengan menghidupkan Apache dan MySQL. Selanjutnya, setelah dia sudah connect, kita lihat di sini untuk database-nya. Di sini saya menggunakan database dengan nama hospital_db. Yang mana struktur database hospital_db ini dirancang secara rasional dengan tabel utama seperti pasien dan dokter yang menyimpan data dasar pengguna di dalam sistem. Selanjutnya ada tabel queue yang menghubungkan pasien dan dokter menjadi langkah awal sebelum pasien melakukan kunjungan ataupun visit, yang menyimpan keluhan dan obat-obatan yang diberikan. Setiap kunjungan otomatis menghasilkan entry di tabel bill untuk mencatat tipe pembayaran dan total biaya, serta tabel medical record sebagai arsip permanen yang menyimpan ringkasan rekam medis dari pasien. Selanjutnya tabel medicine di sini yang berisi daftar obat yang dapat dipilih selama melakukan visit nantinya. Dan juga di sini memastikan integritas data dan mempermudah pelacakan alur pasien dari antrian hingga pembayaran. Nah, status antrian juga dijaga, di mana pasien yang sudah menjalani visit otomatis diubah menjadi selesai, sehingga antrian selalu mencerminkan kondisi nyata dan meminimalkan error nantinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk beberapa database yang dibuat. Di sini ada database bill untuk menyimpan tagihan, dokter untuk menyimpan data dari dokter-dokternya, yang ada selanjutnya ada medical record yang mana ini untuk menampilkan hasil akhir dari semua data yang ada di hospital ini. Selanjutnya ada medicine yang mana di sini ada beberapa medicine yang bisa dipilih, ada 14 saya buat di sini, dan juga price-nya, yang mana price ini nanti akan berguna saat untuk pentotalan di bill nanti. Selanjutnya ada pasien, yang mana pasien ini berisikan tentang info mengenai pasien itu sendiri. Selanjutnya queue, yang mana queue ini berisikan beberapa data yang diperlukan. Jadi queue ini dia harus ada supaya bisa dilakukan visit, bill, dan seterusnya. Selanjutnya ini yang visit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita membuka aplikasi melalui Eggman sehingga mainframe akan tampil. Jadi kita run di sini. Nah, ini adalah bentuk dari mainframe saya. Yang mana di sini ada tambahkan pasien baru melalui pasien frame dan tambahkan dokter melalui dokter frame, serta untuk queue atau antrian ada di queue frame, visit untuk pertemuan dengan dokter dan pasien itu ada di visit frame, bill untuk tagihan ada di bill frame. Selanjutnya medical record ini untuk data semuanya ada di medical record frame. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai mainframe-nya. Mainframe merupakan jendela utama yang mengatur alur navigasi pengguna dalam sistem hospital manajemen sistem ini. Saat aplikasi dijalankan, frame ini menampilkan judul sistem di bagian atas
yaitu Hospital Management System, dan beberapa tombol yang bisa ditekan, yang mana tombol ini akan mengarahkan kita kepada misalnya pasien akan diarahkan ke pasien. Nah, seperti ini. Jadi alurnya bisa terlihat dengan jelas. Nah, kita akan mencoba mendemokan aplikasi ini apakah bisa berjalan ataupun tidak. Yang pertama-tama yaitu adalah pasien frame. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk pasien frame adalah mode untuk mengelola data pasien secara lengkap menggunakan form input dan tabel atau JTable. Frame ini menampilkan field untuk nama, nomor telepon, dan alamat pasien, serta tabel yang menampilkan semua pasien yang tersimpan di database melalui pasien DAO yang di sini. Selanjutnya, model table pasien. Nah, alur CRUD yang dijalankan melalui tombol save, update, delete, dan juga cancel ini bisa kita tekan untuk menampilkan data ke dalam tabelnya nanti. Nah, di sini juga saya telah menerapkan error handlingnya, yang mana coba kita tes untuk meng-save. Nah, di sini terlihat bahwa nama tidak boleh kosong, yang mana ini adalah peringatan kepada kita bahwa kita harus mengisi field nama. Di sini kita isikan dulu nama, contohnya Saskia, nomor telepon, dan untuk nomor telepon juga kita buatkan exception handlingnya. Di sini kita buatkan aja 07 dulu. Dan alamatnya di sini saya buat Solo Kaliwara. Nah, coba kita save apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini terdapat peringatan lagi bahwa dia harus nomor teleponnya harus minimal 10 sampai 13 digit. Jadi kita dipaksa atau diharuskan untuk menambahkan nomor teleponnya. Sini sudah harusnya sudah bisa. Kita pencet save. Nah, dapat juga kita alert untuk pasien berhasil disimpan. Jadi kita tekan OK. Dan di sini terlihat bahwa nama Saskia, nomor telepon, dan alamat itu sudah masuk ke dalam tabelnya. Selanjutnya kita buatkan istilahnya ada 5 orang mungkin yang ingin merujuk ke hospital ini. Yang kedua ada mungkin Retno. Kita buat asal saja nomor teleponnya. Kita save. Oke, udah ada 2. Kita buat lagi di bill 8. Kita buat alamatnya di PAU. Saya buat agak banyak karena di sini biar tidak mengulang-ulang ketika pasiennya sudah terpakai di queue nantinya. Jadi kita buat agak banyak aja. Bino 8 divisi. Oke. Nah, berarti ini dapat disimpulkan bahwa tombol save itu berhasil untuk menyimpan data dari pasiennya. Selanjutnya kita akan mengujikan apakah tombol update itu juga berhasil. Yang mana di sini kita buatkan alahan panjang. Mungkin ini bisa karena mungkin kesalahan saat menginput seperti ketinggalan atau bagaimana. Apakah bisa terupdate? Nah, data pasien berhasil diperbarui. Oke. Selanjutnya di sini terlihat bahwa alamatnya juga sudah berubah menjadi alahan panjang. Selanjutnya saya ingin mengecek apakah tombol delete-nya juga berhasil. Saya akan mencoba mendelete untuk sidinil ini. Nah, di sini saat delete itu ada konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin untuk menghapus pasien? Jadi kita akan meyakinkan bahwa soalnya kan untuk delete ini adalah langkah yang agak krusial, jadi dibutuhkan validasi yang benar-benar. Jadi di sini saya untuk membuktikan saya tekan yes. Nah, data pasien berhasil dihapus. Oke, jadi tinggal 3 orang dari pasien yang ada. Oke, kita tambahkan lagi aja supaya tidak kurang. Kita save. Nah, di sini pasien berhasil disimpan. Nah, ini membuktikan bahwa CRUD di dalam manajemen pasien ini berjalan dengan aman dan juga lancar. Selanjutnya kita lanjut ke frame berikutnya, yang mana ada dokter frame.
Nah, dokter frame ini adalah modul untuk mengelola data dokter termasuk nama, nomor telepon, dan spesialisasi dengan tampilan from input dan JTable. Frame ini menggunakan dokter DAO dan model table dokter untuk menampilkan semua data dokter. Saat menambahkan atau memperbarui data, sistem menggunakan validasi yang mirip seperti pada pasien tadi. Selanjutnya untuk alur logikanya kita cobakan di sini dengan nama dokter Sinta, nomor telepon. Nah, di sini juga saya membuatkan pilihan untuk spesialisasi dari dokter itu, apakah dia dokter anak, penyakit dalam, ataupun juga kandungan dan sebagainya. Di sini untuk dokter Sinta saya buat untuk syaraf. Sama seperti ini, kita pencet set. Nah, di sini juga ada untuk peringatan bahwa nama hanya boleh huruf. Jadi, karena di sini saya menambahkan titik, di sini dia memberikan peringatan seperti itu. Kita ubah dokter Sinta. Kalau seperti ini, apakah diperbolehkan? Kita cek. Nah, dokter berhasil disimpan karena di validasi saya membuat hanya huruf dan juga spasi yang diperbolehkan. Selanjutnya kita masukkan untuk dokter anak, telepon, kesehatan, dan yang penting lebih dari 10. Dan untuk spesialisasinya itu adalah 6. Ya, sudah berhasil tersimpan. Kita tambah lagi untuk dokter Mahesa. Kita save dan berhasil juga untuk disimpan. Selanjutnya kita buat satu lagi, yang mana saya mau ada dokter THT. Nomor teleponnya. Ini nomor teleponnya asal-asalan, tapi yang penting dia itu lebih dari 10 atau 10 minimal gitu. Jadi kita buat di sini dokter Tania. Save. Nah, untuk mengecek CRUD-nya, kita di sini akan melakukan update untuk nomor teleponnya. Kita lakukan perubahan di sini dari 66 menjadi 67 untuk melihat apakah berhasil terupdate. Oke, data dokter berhasil diperbarui dan di sini juga terubah bahwa dokter Tania tadi nomor belakangnya dari 66 menjadi 67. Dan delete juga memiliki konfirmasi. Nah, di sini saya tekan no dulu karena saya sudah, atau kita tekan ya saja untuk membuktikan. Nah, data dokter berhasil dihapus. Selanjutnya kita buat lagi dokter Tania tadi. Tania spesialis THT. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semuanya CRUD dan tampilan di manajemen dokter ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengisian data untuk pasien dan dokter, kita bisa mulai untuk manajemen dari hospitalnya itu sendiri dengan dengan menggunakan QFrame, yang mana setelah kita pencet QFrame, nah di sini akan terlihat bahwa siapa pasien, siapa dokter, dan bisa memilih ruangannya. Nah, karena di sini yang tampil itu adalah orang-orang yang sudah melakukan pengisian data di pasien tadi. Jadi, jika dia tidak ada melakukan pengisian data atau tadi kita belum ada datanya, di sini masih kosong pilihannya. Jadi, setelah ada, dia muncul 4 orang di sini, yang mana kita pilih Saskia saja karena dia yang duluan. Nah, tersimpan di ruangan 2 misalnya, kita tekan save. Nah, antrian berhasil ditambahkan dan muncul di tabel ini. Nah, di sini terlihat bahwa status yang tersimpan ini masih waiting karena dia masih dalam antrian, belum dilakukan eksekusi, yang mana eksekusinya nanti akan kita jalankan pada pada visit frame. Selanjutnya kita bisa memilih Lidl dan dokter Ana misalnya di ruangan 3. Oke. Selanjutnya Retno dan dokter Mahesa di ruangan 5. Berhasil tambahkan serta Dika dan dokter Tania di ruangan 7. Nah, ini adalah antrian yang ada di sini, yang mana antrian ini akan dieksekusi satu persatu di dalam visit frame.
yang mana kita cek apakah untuk update-nya bisa atau tidak. Yang mana di sini saya membuat di codingannya itu dilarang untuk mengupdate. Nah, update data antrian tidak diizinkan. Status akan berubah otomatis setelah visit. Jadi kalau udah ada yang mendaftar, dia tidak bisa membatalkan antriannya ataupun semacamnya karena datanya sudah terekam di database dan akan dilakukan untuk eksekusi di visit nantinya. Oke, selanjutnya kita cancel di sini. Kita akan masuk ke frame selanjutnya, yaitu visit frame. Yang mana visit frame ini terlihat beberapa queue yang tadi. Nah, ini yang 7, 8, 9, 10 ini adalah ID untuk antriannya, yang mana di sini kita bisa mengeksekusi berdasarkan queue-nya tadi. Yang mana keluhannya misalnya di sini adalah demam. Nah, setelah kita isikan keluhannya demam, di sini ada juga penerapan konsepnya itu, nah, pilih minimal 1 obat. Jadi di visit frame ini kita harus pilih minimal 1 obat yang akan diberikan kepada si pasiennya. Di sini karena demam saya ambil paracetamol. Di sini terlihat bahwa obatnya sudah masuk ke dalam. Selanjutnya, nah setelah dieksekusi yang 7 tadi, si Saskia, selanjutnya dia langsung masuk ke antrian berikutnya, yaitu si Bibil. Yang mana Bibil ini kita buatnya memang tadi setelah Saskia. Jadi urutannya muncul sesuai dengan antrian yang sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini terlihat bahwa antrian sudah kosong karena semua antrian sudah kita eksekusi di visit frame. Nah, untuk melihat apakah dari status waiting itu berubah menjadi selesai atau tidak, kita lihat di sini lagi di queue. Nah, terlihat bahwa ada perubahan status dari waiting menjadi selesai. Ini dikarenakan bahwa menandakan ada integrasi yang terjadi karena setelah dia melakukan visit atau kunjungan dengan dokter, antriannya itu telah selesai dilaksanakan. Jadi nanti dia tidak akan muncul lagi di visit frame. Jadi terlihat di visit frame ini sudah tidak ada data yang bisa kita pilih. Oke, kita tekan cancel. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pembayaran. Yang mana di sini saya membuat menjadi 2 macam. Ada tipe pembayarannya ada 2 macam, yang mana ada BPJS dan juga umum. Yang mana BPJS ini akan membuat total dari obat-obatnya tadi menjadi 0 karena itu merupakan implementasi dalam dunia nyata bahwa ketika kita memakai BPJS kita tidak perlu membayarkan obatnya. Jadi misalnya Saskia menggunakan BPJS, kita menggunakan umum di sini. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa obat yang kita pilih itu berhasil dimasukkan di sini total biayanya. Selanjutnya di sini kita pilih untuk Bibil, yang mana Bibil itu menggunakan BPJS. Apakah Bibil juga akan membayar sebanyak obat atau no? Oke, di sini terlihat bahwa Bibil membayarnya dengan total biayanya 0 karena Bibil menggunakan BPJS. Ini kita lengkapi di sini semuanya. Oke, kita tindakan ini. Nah, untuk di tabelnya ini bisa kita lihat untuk ada nama pasien, jenis pembayaran, total biaya, dan status. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa total biaya ini dipengaruhi oleh tipe pembayaran, yang mana tipe pembayarannya itu ada 2. Jika dia BPJS, otomatis akan 0, walaupun dia memilih obat banyak. Nah, dengan begitu, jika dia memilih umum, dia akan wajib untuk membayarkan sebanyak harga obatnya. Di sini kita lakukan update. Nah, tapi saya juga membuat bahwa di sini tidak bisa dilakukan pengupdatean karena datanya akan disimpan untuk direkam medis dan ini bersifat permanen. Jadi tidak bisa diubah karena statusnya juga sudah lunas. Jadi tidak perlu ada perubahan mengenai pembayaran ini. Selanjutnya di sini ada medical record, yang mana medical record ini berisikan rekam medis dari semua pasien yang pernah masuk ke dalam hospital management system ini, yang mana diantaranya itu ada Saskia, Bibil, Retno, dan Dika. Di sini ada dokternya, Dokter Sinta, Dokter Ana, Maesa, dan Dokter Tania. Dan keluhan-keluhannya di sini ada obat serta status pembayarannya lunas. Nah, teman-teman, jadi itulah mengenai hospital management system yang telah saya terapkan pada aplikasi yang saya buat ini.
Nah, setiap input pengguna itu divalidasi menggunakan kelas validasi, misalnya memastikan nama hanya huruf, nomor telepon hanya angka, dan keluhan pasien tidak boleh kosong. Hal ini mencegah data invalid masuk ke database. Nah, di isi DAO, setiap operasi database dibungkus dengan try catch, sehingga jika terjadi error, misal koneksi gagal atau constraint validation violation itu, aplikasi tidak crash dan bisa menambahkan pesan error yang informatif kepada si pengguna. Kombinasi validasi dan error handling ini menjaga integritas dan konsistensi data. Di sini bisa kita lihat bahwa ada kelas validation di sini. Nah, dengan 6 frame yang telah dijalankan tadi dapat terlihat bahwa dia memiliki integrasi dan kelengkapan satu sama lain, yang mana pasien dan dokter itu akan masuk ke antrian, yang mana antrian ini bisa menghasilkan visit, dan visit itu nanti bisa dibuat untuk pembayaran, dan data semuanya akan masuk ke medical record. Jadi operasi ini sudah terintegrasi antar satu frame dengan frame yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai konsep OOP dan desain pattern yang ada, yang mana ada encapsulation, yang mana atribut private dan getter setter bisa dilihat di model. Di sini saya menggunakan getter setter untuk ID, visit, jenis pembayaran, tabel biaya, status pembayaran, dan lain sebagainya. Dan dokter juga seperti itu, setter getter, dan semua di package model ini menggunakan setter dan getternya juga. Bisa dicek satu persatu. Di kelas visit juga begitu. Selanjutnya ada inheritance, yang mana ada dari person, pasien, dan dokter itu mewarisi person, yang mana di sini ada person, dia berdiri sendiri dalam bentuk abstract class, dan di sini ada pasien. Kita lihat, nah pasien extends person, jadi apapun yang ada di person akan diwarisi ke dalam kelas pasien. Begitupun dengan dokter. Nah, dokter extend person. Jadi apapun yang ada di person itu akan terwarisi ke dokter juga. Yang mana diantaranya ada ID, name, phone, dan juga public string to string ini menampilkan untuk di dalam tombol pilihan di antrian nantinya. Selanjutnya ada polymorphism, yaitu overriding get role info dan interface thread repository, yang mana ada chat repository di sini. Di kelas law. Nah, di sini ada interface chat repository dan ada overriding get role info. Nah, selanjutnya ada abstraction, yang mana kelas person juga, yang mana di sini kelas person seperti yang dijelaskan tadi, dia menggunakan abstract class. Nah, beberapa desain pattern yang digunakan pada aplikasi ini, yang pertama ada builder pattern yang digunakan pada medical record dan pasien untuk membuat objek kompleks secara fleksibel, mudah digunakan, dan mudah ditambahkan tanpa mengubah konstruktor yang lama. Di sini kita bisa lihat pasien, sudah saya buat juga komennya tadi. Di sini public class builder, dan juga di medical record. Nah, di sini juga menggunakan untuk buildernya. Selanjutnya ada factory pattern, yang mana factory pattern ini diterapkan di repository factory. Di sini
untuk menyediakan instance DAO sehingga UI tidak bergantung langsung pada implementasi spesifik repositorinya. Dan di sini juga ada singleton pattern yang mana dipakai pada database Java. Di sini database Java agar koneksi ke database hanya dibuat satu kali dan digunakan bersama ke seluruh repositori, yang mana ini menghemat resource dan meminimalkan untuk adanya konflik di koneksinya. Selanjutnya ada DAO pattern, yaitu semua repository di sini. Ini termasuk ke DAO pattern. Di sini juga saya menggunakan template method. Nah, di UI terutama template method. Jadi menggunakan base struct frame ini. Jadi semua kelas baik itu doctor frame, bill frame, main frame, medical record frame, dan semuanya itu akan extend ke base script frame ini agar UI yang dihasilkan itu bisa konsisten dan berjalan sama gitu, supaya tidak menimbulkan keraguan bagi si penggunanya nanti. Nah, selanjutnya ada observer, yaitu JTable dengan table model. Yang mana kenapa ini observer? Karena dia akan terus mengupdate data, dan data yang diupdate itu akan masuk langsung ke load table-nya. Selanjutnya ada MFG, atau itu adalah pemisahan view dan controller melalui struktur paket. Jadi dengan kita memisahkan menjadi beberapa paket ini, kita telah menerapkan konsep tersebut. Jadi jika ada perubahan atau penambahan nantinya, kita bisa melihat dengan jelas kira-kira di mana akan kita tambahkan dan lain sebagainya. Dan ini akan mempermudah untuk pengembangan aplikasi ke depan. Nah, untuk kesimpulannya, Hospital Management System atau HMS yang dikembangkan ini merupakan aplikasi administrasi rumah sakit berbasis OOP dan desain pattern yang mampu menangani alur pasien secara lengkap mulai dari pendaftaran pasien, pendataan dokter, pengaturan antrian, pencatatan kunjungan, hingga pembuatan tagihan, serta rekam medis yang permanen. Dan struktur database dirancang relasional dengan antrian sebagai penghubung antara pasien dan juga dokter. Visit sebagai pusat integrasi data serta billing dan rekam medis bergantung juga pada visit, sehingga seluruh alur kerja terlihat jelas dan terintegrasi satu sama lain. Sistem ini menerapkan validasi input melalui utility validasi dengan pemisahan logika database dengan DAO pattern, serta tampilan UI yang konsisten menggunakan template method, sehingga Hospital Management System tidak hanya efisien, aman, dan terstruktur, tapi juga mudah dipelihara dan bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan rumah sakit nantinya. Nah, baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.